Darurat berbangsa dan bernegara. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau mereka tiba-tiba saja melontarkan mosi tidak percaya, saya anggap ini sebuah kelatahan sikap politik dari tiga pilar itu yang sama sekali sebenarnya secara politik tidak memiliki pengaruh elektoral sama sekali. Mereka tidak memiliki wakil rakyat di DPR, mereka hanya bisa berteriak-teriak dari luar panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Front Persaudaraan Islam atau FPI, Persaudaraan Alumni atau PA212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama tiba-tiba saja menggaungkan mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi yang dibacakan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi di Menara Hijau, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari Rabu 20 September 2023 itu menyatakan bahwa negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Jokowi dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan mensejahterakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan hanya memperkaya segelintir orang dengan mempercepat pengurasan sumber daya alam dan berbagai aset negara serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap Cina. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa telah terjadi penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama, dan aktivis. Secara spesifik telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019, pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, pengebelian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, tegas Kiai Muhyiddin. Bahkan ia juga menyebut kalau selama 9 tahun Jokowi berkuasa, sekitar 100 juta rakyat Indonesia kehilangan akses pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya secara terus-menerus kualitas hidup. Anehnya, tegas Muhyiddin, Jokowi justru berusaha untuk memperpanjang kekuasaannya dengan melakukan cawe-cawe politik untuk memenangkan calon presiden pilihannya menjelang pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan cawe-cawe politik, baik melalui pengarahan terhadap partai politik tertentu maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Gabungan 3 ormas Islam yang terdiri dari Persaudaraan Alumni, PAK, 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, GNPFU, dan Front Persaudaraan Islam, FPI, bersama sejumlah tokoh menggelar diskusi bertajuk, Evaluasi untuk Perbaikan Kepemimpinan Bangsa, di Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Usai diskusi tersebut, mereka mengeluarkan pernyataan sikap terkait situasi negara saat ini. Dalam pernyataannya, mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Berikut isi pernyataan sikap tersebut yang dibacakan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, MUI, KH Muhyiddin Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Darurat berbangsa dan bernegara. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan mensejahterakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang dengan mempercepat
pengurasan sumber daya alam dan berbagai aset negara lainnya, serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap Cina. Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang dikeluarkan, seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang EKN, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba dan lainnya, hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi yang syarat kepentingan oligarki. Rakyat hanya menjadi penonton. Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama dan aktivis. Secara spesifik telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019, pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk termutaakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang, di mana hak penduduk asli dicampakkan begitu saja atas nama investasi. Semua ini menunjukkan bahwa rezim ini telah menjelma menjadi rezim otoriter. Selama 9 tahun ini pula, sekitar 100 juta rakyat Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya secara terus-menerus kualitas hidup. Ketika rakyat dan negara berada dalam krisis, Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan dan pengaruhnya menjelang pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan cawe-cawe politik, baik melalui pengarahan terhadap parpol tertentu maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Bahkan secara terang-terangan Presiden nyatakan dirinya dengan menggunakan perangkat intelijen negara dan aparat keamanan lainnya memata-matai arah partai politik. Jokowi juga membangun poros Indonesia-Cina melalui penandatanganan MOU dengan Xi Jinping. Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada Cina. Hal ini tentu sangat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo. Jakarta, 20 September 2023.
Sahabat-sahabat lintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita tengok dan review sejenak mengenai asal-usul nama tiga pilar ini, sebenarnya memang satu bendera yang berkiblat kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ya, kita tahu bahwa Front Persaudaraan Islam yang sekarang sering disebut dengan singkatan FPI Reborn, ini sebenarnya merupakan metamorfosis atau penjelmaan dari FPI, Front Pembela Islam, yang kini sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah. Demikian juga halnya dengan Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF Ulama. Dua ormas atau dua organisasi tanpa bentuk ini sebenarnya juga sama-sama berkiblat pada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Jadi bisa dibilang bahwa yang menjadi kiblat dari tiga pilar ini ya tidak lain dan tidak bukan memang seorang Habib Rizik Syihab. Kalau toh akhirnya mereka membentuk tiga ormas, bisa jadi hal ini merupakan salah satu upaya mereka untuk membuktikan bahwa Imam Habib Rizik memiliki banyak ormas yang sangat mendukung, sangat mencintai, bahkan selalu menjadikan Habib Rizik Syihab ini sebagai kiblat dan sebagai rujukan. Selalu taat komando Habib Rizik Syihab. Begitu ada gium yang sering kita dengar. Nah, terkait dengan mosi tidak percaya yang disampaikan oleh tiga pilar itu sebenarnya kalau menurut saya tidak memiliki efek apapun. Mereka mengatasnamakan dirinya sebagai ulama. Namun yang aneh menurut tafsir saya, aneh karena mereka ini justru malah terjebak ke dalam lembah politik praktis. Ulama yang sudah terjebak ke dalam lumpur politik praktis tentu saja mereka tidak akan steril dari berbagai macam niat dan kepentingan. Niat dan kepentingan apa? Mereka ini menyampaikan mosi tidak percaya kepada seorang presiden. Apalagi mereka sebenarnya menjadi kalangan minoritas yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Kalau tiga pilar ini merangkum, ada FPI, kemudian ada juga GNPF Ulama, ada PA 212, ini kan sebenarnya hanya sebagai upaya untuk mencitrakan kesan bahwa tiga pilar itu memang memiliki banyak dukungan. Padahal sebenarnya memang satu bendera, ya hanya itu saja orangnya. Jadi kalau mereka tiba-tiba saja melontarkan mosi tidak percaya, saya anggap ini sebuah kelatahan sikap politik dari tiga pilar itu yang sama sekali sebenarnya secara politik tidak memiliki pengaruh elektoral sama sekali. Mereka tidak memiliki wakil rakyat di DPR. Mereka hanya bisa berteriak-teriak dari luar panggung dan menumpang gelap di balik aksi-aksi yang saat ini sedang menjadi perhatian publik atau perhatian masyarakat luas. Selain itu, kalau arahnya memang digunakan untuk menggulingkan atau memakzulkan Presiden Jokowi, seharusnya mereka mempelajari dulu bagaimana mekanisme pemakzulan atau penggulingan seorang presiden yang sah dan legitimate. Apalagi Presiden Jokowi ini mendapatkan mandat dari mayoritas rakyat Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk menggulingkan seorang presiden yang dipilih oleh mayoritas bangsa ini secara langsung oleh rakyat. Hal ini sangat berbeda apabila presiden dipilih tidak secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, sesuai dengan konstitusi bahwa pemakzulan seorang presiden itu hanya bisa dilakukan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan seorang presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan strip atau pendapat bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Mekanisme itu pun harus ditempuh dengan melibatkan tiga lembaga. Yang pertama adalah laporan dulu, dia digodok oleh DPR. DPR berdasarkan analisisnya kalau memang patut diduga pantas untuk dianalisis, dinilai, dan dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai awal pemakzulan, DPR harus melaporkannya kepada MK untuk diuji secara hukum. Kalau MK menyatakan bahwa presiden memang memenuhi syarat untuk dimakzulkan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka diserahkan kembali kepada DPR. DPR kemudian menggelar sidang pleno untuk menyerahkan hasil sidang pleno ini kepada MPR. Nah, dari situlah MPR bisa menentukan sikap politiknya
apakah memang benar-benar memenuhi syarat untuk dimakzulkan atau tidak. Jadi gaung people power yang selama ini mengarah pada satu narasi turunkan Jokowi sebelum masa jabatannya habis, ini sebenarnya hanya merupakan gimmick politik yang sengaja dikembangkan oleh para demagog kekuasaan yang sudah sedemikian kemaruk untuk bisa melihat Presiden Jokowi segera lengser dari istana sebelum masa jabatannya habis, hanya sebagai upaya dan siasat licik mereka bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan sehingga memiliki kesempatan untuk menganulir semua kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap sangat merugikan kepentingan mereka selama ini. Oleh karena itu sangat bisa kita pahami kalau para demagog kekuasaan yang sering melontarkan teriakan-teriakan people power, gulingkan Jokowi sebelum masa jabatannya habis dengan menggunakan tuduhan tanpa bukti, sebenarnya hal itu merupakan gimmick politik, siasat licik mereka agar mereka bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan apabila Presiden Jokowi bisa dilengserkan sebelum masa jabatannya habis. Dengan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, mereka bisa bersiasat untuk menganulir semua kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap merugikan kepentingan mereka selama ini. Khususnya adalah mereka yang merasa sakit hati dan memiliki sentimen dendam serta kebencian terhadap Presiden Jokowi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.